hamba Tuhan sambil dia bersembunyi di suatu tempat, dia menikahkan banyak anak muda, pemuda dan pemudi. Bapak Ibu, singkat cerita, hamba Tuhan ini tentang berita tentang dia menikahkan hamba Tuhan ini, menikahkan jemaat, menikahkan anak-anak muda, sampai ke telinga kaisar. Dan akhirnya hamba Tuhan ini, pastor ini, dibunuh. Bapak Ibu Saudara, nama pastor itu adalah Pastor Valentine. Bapak Ibu Saudara, ini terkait dengan kisah peringatan tentang kisah Valentine. Pastor itu bernama Pastor Valentine. Dia mati dibunuh karena menyatakan kasih, menikahkan anak muda dan pemuda dan pemudi. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini bagian kecil tentang cerita tentang kasih. Ya, sehingga beberapa waktu lalu tanggal 14, siapa yang dapat coklat di sini? Angkat tangan. Ya, sama ini aja. Yang lainnya enggak. Siapa yang ngasih coklat di sini? Cuman kamu aja. Siapa? Sinaga. Yang lainnya enggak pernah ngasih coklat. Coklat atau coklat. Bapak Ibu Saudara, sehingga diperingatilah dengan nama yang diperingati sebagai hari. Jadi ini nggak kisah yang abal-abal, walaupun ada beberapa versi cerita tentang latar belakang ini. Tetapi salah satu yang sangat akurat adalah tentang wafatnya Pastor. Ini Bapak Ibu Saudara, dia rela mati untuk menyatakan kasih, mempersatukan pemuda dan pemudi dalam pemberkatan nikah. Ya. Saat ini tidak ada yang seperti itu ya. Nah, kita tidak berbicara tentang sebuah peristiwa masa lampau. Kita bicara tentang satu kasih, yaitu tema kasih yang sejati. Coba katakan kiri kanan, kasih yang sejati. Oh, haleluya. Kasih yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Yohanes menerima wahyu Allah ini, firman Tuhan ini, pada masa itu betul-betul gereja mengalami tekanan yang luar biasa. Pertama, mengalami tekanan dari kekaisaran Romawi yang coba untuk mengejarkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Salah satu rasul yang tersekan adalah Rasul Yohanes. Sampai akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Bapak Ibu Saudara, yang kedua tantangan gereja pada masa itu adalah ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang dimunculkan oleh orang-orang yang ada pada masa itu, yang masuk ke dalam gereja, yang menyamar sebagai hamba Tuhan, yang menyamar sebagai orang Kristen, muncul banyak di berbagai tempat. Mereka mengajarkan tentang kasih, mereka mengajarkan tentang beribadah, tetapi sebetulnya tujuan mereka bukan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, karena itu gereja pada masa itu betul-betul membutuhkan kekuatan, dan Yohanes dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, termasuk bicara tentang kasih. Pada saat itu muncul pengajaran-pengajaran tentang kasih, tetapi kasih yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Orang-orang diajarkan mengasihi, tetapi perzinahan tetap berjalan dengan sangat kuat. Orang-orang diajarkan mengasihi, tetapi kejahatan berkembang biak. Bapak Ibu, karena itu kita akan belajar firman Tuhan disampaikan kepada kita saat itu oleh Rasul Yohanes untuk menyampaikan kepada orang-orang Kristen pada saat itu tentang kasih yang sejati, bukan kasih yang abal-abal. Haleluya. Bapak Ibu ingin tahu? Amin. Nanti Bapak Ibu coba aplikasikan dalam diri ya, dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan. Kasih yang sejati. Rasul Yohanes dipakai itu untuk mengingatkan tentang ajaran yang palsu,
itu salah satu tentang kasih. Kasih yang sejati itu bagaimana? Ada 3 poin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda mengerti tentang arti atau hakikat tentang kasih yang sejati. Yang pertama adalah kasih yang sejati adalah kasih yang hanya bersumber dari Allah. Katakan kiri kanan. Kasih yang sejati adalah bukan dari you. Sumbernya itu dari Tuhan, bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat ayatnya yang ke-7. Dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ada penunjukan yang dikatakan oleh Yohanes tentang sumber daripada kasih itu. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini setiap orang yang telah mampu mempraktikkan kasih, maka orang itu tahu, orang lain tahu bahwa orang itu telah mengalami kasih yang dari Allah. Sangat sulit pada masa itu untuk mengasihi, mencintai Tuhan dan sesama. Mempraktikkan tentang kasih sangat sulit. Kenapa? Karena berbagai ajaran muncul tentang kasih. Karena itu Rasul Yohanes dipakai Tuhan untuk orang-orang tahu bahwa sumbernya kasih itu dari Allah. Karena itu setiap sesuatu dilakukan harus memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga orang mengenal orang ini orang yang mengasihi Allah. Orang ini telah mengalami kasih yang berasal dari Tuhan. Sangat sulit membedakan orang-orang yang pada saat itu, karena kelihatan cantik, baik, tetapi sebetulnya tidak atau belum mengalami kasih yang dari Tuhan. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Saudara pernah jatuh cinta? Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Bapak Ibu susah mengatakan apakah sudah kehilangan cinta. Jadi kencang anak muda menyatakan. Ya. Sumbernya apa? Macam-macam sumbernya kan? Ya, nanti kita coba cari ya. Praktek kasih ayat 8. Ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang yang mengenal Allah pasti mengasihi Allah, dan dalam hidupnya akan keluar buah-buah kasih yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, saya senang Bapak Ibu mengatakan pernah jatuh cinta. Pernah jatuh cinta Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak bilang ada belum ya. Pernah jatuh cinta? Oh, haleluya. Saya senang Bapak Ibu pernah jatuh cinta. Ya. Saya orang yang susah jatuh cinta, karena itu perjalanan karir cinta saya cukup buruk. Sulit. Kalau sudah jatuh cinta, kemanapun engkau akan saya kejar. Ibu kemana langsung senyum. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Orang yang mengalami kasih Allah akan mewarnai hidupnya dengan praktek kasih Allah, meskipun ada tantangan dan godaan yang mempengaruhi. Salah satu bukti seseorang mengasihi Allah, mengenal Allah adalah dia menunjukkan hidupnya, menyatakan praktek tentang kasih. Ada 4 jenis kasih. 1, kasih eros. Kasih eros adalah kasih kepada lawan jenis. Saya mengasihi engkau karena engkau wanita, saya pria, dan saya menyukai. Wajar nggak seperti itu? Wajar. Yang nggak wajar itu laki-laki dengan laki-laki, ya Bapak Ibu ya, atau perempuan dengan perempuan. Di sini tentu menyukai lawan jenis. Itu yang namanya kasih eros.
Saya menyukai kamu karena kamu cantik, kamu ganteng. Ya, haleluya. Kita kan memilih, walaupun relatif cantik itu, ganteng itu relatif. Ya, ganteng sama ibu gembala belum tentu ganteng sama bapak ibu. Kalau saya ini ganteng nggak? Penting sekali, ya. Kasih eros, lawan jenis nafsu. Yang kedua kasih pilihan. Pilihan ini sahabat. Saya kasih kamu karena kamu sahabat saya. Sahabat, ya. Niko ini sama Niko ada kasih eros nggak? Ada dong. Kalau enggak Pak Niko pasti pilih laki-laki. Pak Niko pilih perempuan berarti ada ya, gitu ya. Saya mengasihi kamu karena kamu sahabat saya. Karena kamu baik, kamu jadi sahabat saya. Maka saya mengasihi. Kalau kamu jahat, apakah kamu jadi sahabat saya? Caranya adalah sahabat atau baik. Yang pertama syaratnya adalah lawan jenis. Yang ketiga, kasih skorki. Kasih kekeluargaan, karena kamu mama saya, karena kamu papa saya, karena kamu anak saya, karena kamu satu marga sama saya, satu bang sama saya, satu suku sama saya. Maka saya mengasihi kamu. Syaratnya apa? Satu suku, satu marga, satu warna kulit, ya satu keluarga. Pokoknya satu semuanya. Ini ada syaratnya. Ada satu kasih, namanya kasih agape. Dia tanpa syarat. Saya mengasihi kamu, kata Tuhan, walaupun kamu tidak satu suku sama saya, tidak satu bangsa sama saya, tidak baik sama saya, semua dikasih. Ini adalah kasih Allah. Kasih ini tidak luntur, tidak lekang. Dan ini dikatakan kasih yang dari Allah, inilah adalah kasih yang sejati. Haleluya. Ya, ini penting sekali. Bersumber hanya dari Tuhan. Saya nggak tahu rumah tangga Bapak Ibu, Saudara, apakah sumbernya kasih dari Allah atau bukan? Saya nggak tahu. Tetapi saya katakan bahwa kasih yang sejati akan kita temukan apabila landasannya adalah kasih Tuhan. Karena itu kalau pemberkatan nikah di sini selalu pertama saya sampaikan Injil agar satu persepsi suami dan istri dengar Injil, terima Injil baru dinikahkan. Kenapa? Karena saya ingin suami istri itu mengalami kasih yang sejati dulu, baru bisa kasih kepada sesama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah akan membuat kita mampu mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah dan terlalu ada kasihnya, maka kita mampu mengasihi sesama. Kasih dari Allah akan menjadi kesaksian bahwa di dalam hidup kita ada Allah yang hadir. Dalam rumah tangga kita ada Allah yang hadir. Dalam usaha kita ada Allah yang hadir. Dalam pekerjaan kita ada Allah yang hadir. Ini dikatakan bahwa kasih yang sejati. Sumbernya dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari Allah. Ya, penting sekali. Yang pertama ya. Yang kedua, saya tidak akan lama ya. Sampaikan yang kedua. Kasih yang sejati adalah kasih yang memberi hidup yang kekal. Katakan kiri kanan. Kasih yang memberi hidup yang kekal. Sama-sama sampaikan kiri kanan. Kasih yang sejati adalah kasih yang memberi hidup yang kekal. Kira-kira suami kita bisa kasih nggak hidup yang kekal? Istri kita bisa kasih nggak? Pak Niko bilang suami, saya bilang Pak Niko tidak. Bilang juga istri tidak. Nggak tahu posisi Bapak Niko di mana. Suami atau istri? Bapak Ibu Saudara, sadar aja. Disampaikan bahwa kasih yang sejati itu memberi hidup yang kekal, nggak hidup yang sementara. Kita hidup dengan suami istri itu kekal sementara saja kan? Sementara aja kita sudah saling menjahati.
Sebentar dong. Mau berapa lama dengan suami istri? Berapa lama Pak Luis sama Pak Luis? Mau selama-lamanya? Bapak Ibu Saudara, ya, coba kita lihat ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu, ayat 9 menyatakan kasih yang sejati, kasih yang menyelamatkan. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Ada sejarah yang diberitakan, yaitu ada kata yang dinyatakan. Bapak Ibu coba lihat ayat yang ke-9. Dikatakan dalam bagian ini, yaitu dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, atau dinyatakan yaitu ada sebuah peristiwa yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Allah. Ya, di sini dikatakan dinyatakan merupakan bukti atas sebuah peristiwa yang konkret, bukan dongeng. Dinyatakan. Kalau orang bilang dinyatakan berarti diputuskan, betul? Ya, Bapak Ibu Saudara, ditambah dengan kata yaitu selanjutnya dikatakan di tengah-tengah kita pada masa lampau atau pada masa, yaitu Rasul Yohanes menyampaikan firman Tuhan itu kepada jemaat orang percaya yang ada pada masa itu, yang teraniaya, yang dihasut oleh ajaran-ajaran palsu. Allah mengasihi kita, ditambah dengan kata di tengah-tengah kita. Ayat 10 dikatakan, yaitu dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya yang tunggal, anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, ada kata di sini Allah telah mengasihi dan telah mengutus. Dua tindakan yang dilakukan Tuhan, yaitu dilakukan Allah dalam praktek kasih yang sejati, yaitu mengasihi dan juga mengutus. Tidak sekedar Allah berbicara tentang kasih, tapi Dia juga melaksanakan kasih itu. Ya, Bapak Ibu, keselamatan adalah karya dan inisiatif dari Allah. Hidup yang kekal itu bukan upaya manusia, tetapi adalah tindakan inisiatif dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tindakan Allah didasarkan kasih yang sejati tidak dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan manusia. Kenapa? Allah itu pribadi yang kekal. Dia tidak dipengaruhi dan tidak butuh nasihat dari siapapun juga. Kejadian pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta semua isinya. Manusia diciptakan dengan baik dan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Bukan wajah, tapi Allah punya pikiran, manusia punya pikiran. Allah punya perasaan, manusia punya perasaan. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Luar biasa, luar biasa. Tetapi Kejadian pasal 3 mencatat manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan yang harmonis di antara manusia dan Allah terputus. Bukan karena Allah memutuskan, tetapi karena manusia sudah berdosa. Akibatnya hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia mengalami dua kematian. Pertama, kematian fisik. Alkitab awalnya mencatat manusia yang paling tua bernama Metusalah, usianya 969 tahun. Itu di dalam kitab Kejadian. Dalam kitab selanjutnya dicatat bahwa manusia usianya 120 tahun. Dalam kitab Mazmur dilanjutkan usia manusia berapa? 70. Sebenarnya pikiran saya, apakah kemungkinan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa,
manusia itu usianya tidak ada batasnya? Bisa jadi. Tapi Alkitab tidak mencatat. Sehingga akibat dosa maka manusia mengalami yang namanya kematian fisik. Kalaupun ada yang hidup sampai berapa tahun, 100 tahun lebih, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Katanya lewat dari 70 tahun mulai sakit-sakitan. Enggak kan 70 tahun, kadang-kadang orang 30 tahun juga mulai sakit-sakitan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul kan? Yang kedua, manusia mengalami kematian yang kekal. Kematian yang kekal, yaitu masuk neraka. Manusia terputus hubungan dengan Tuhan, dan kitab Roma 3:23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang kudus di dunia ini yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu ya, semua manusia telah berdosa. Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah yang hidupnya kekal dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada manusia kudus di dunia ini kalau bukan Tuhan yang memutuskan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi latar belakang sehingga berdirinya agama-agama suku. Manusia yang berdosa mencoba mencari Tuhan. Mencari Tuhan di gunung, mencari Tuhan di pohon, mencari Tuhan dengan penyebaran nenek moyang, mencari Tuhan di sungai, mencari Tuhan di batu, mencari Tuhan di berbagai tempat. Inilah munculnya latar belakang, munculnya agama-agama suku. Karena kita semua punya agama suku, betul nggak? Berbagai suku kita pasti punya agama suku. Betul nggak Bapak Ibu? Orang Batak ada agama sukunya? Ada. Ya, di Labu Putih sana banyak dulu. Nama agamanya adalah lebih nggak tahu agamanya. Semua punya agama suku. Ini adalah upaya manusia mencoba mencari Tuhan. Tetapi apakah manusia bisa mencari Tuhan? Semua usaha manusia itu bukan membuat mereka mendekatkan diri dan mengenal Tuhan, malah membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Manusia diumpamakan seperti berada dalam lumpur hidup, semakin menggeliat bergoyang, semakin mencoba mencari, semakin tenggelam dan semakin jauh dan semakin tenggelam dan akhirnya mati. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah Allah penuh kasih. Dalam keadaan tidak berdaya, manusia itu diselamatkan. Anugerah Tuhan turun atas manusia. Karena itu Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan, bukan hasil usaha. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah. Kalau bukan karena kasih Tuhan, siapa kita? Kalau bukan kasihnya, siapa kita? Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Ya, manusia yang sudah berdosa tidak berdaya itu membutuhkan anugerah Tuhan yang sempurna, yaitu kasih Tuhan. Karena itu berita Injil disampaikan ke berbagai tempat, disampaikan ke berbagai suku, ke berbagai daerah. Kisah Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, gereja ada sebelum Tuhan Yesus terangkan ke surga. Apa kata Tuhan Yesus? Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tugas hamba-hamba Tuhan, tugas jemaat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil ke berbagai tempat, berbagai suku. Jemaat Tuhan dukung pelayanan penginjilan, pelayanan misi. Kenapa? Karena pelayanan penginjilan, pelayanan misi adalah pelayanan yang dipesankan Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Karena itu pelayanan ini penting. Dari awal Dia sampaikan, nanti waktu mau berangkat juga disampaikan. Bapak Ibu, pernah ada nasihat kepada orang tua ketika kita akan merantau, kita akan pergi? Ada?
Ini ketika kau akan berangkat ke sini, apa kata mamamu? Sama kau, baik-baik di sana. Gitu ya. Kata mamamu ya, jangan nakal. Betul? Bapak Ibu mungkin ketika merantau seperti itu, betul nggak? Ya, cari gereja. Ya, betul? Cari gereja. Jangan cari di tempat main judi, kan gitu. Cari gereja di luar. Yang kedua, cari keluargamu, betul? Yang bisa diangkat sebagai orang tua. Cari orang tua. Penting sekali Bapak Ibu. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Kasih yang sejati hanya bersumber dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah kepada Allah jikalau kita manusia yang berdosa diberi kehidupan yang kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, karena dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya, dibenarkan dan diselamatkan. Coba, apa yang mau kita banggakan? Adakah kita yang bisa mendapatkan hidup yang kekal? Hidup yang di dunia ini aja kita susah, betul? Apalagi hidup yang kekal. Bersyukurlah Tuhan mengasihi kita. Gak lihat sukumu, gak lihat rambutmu lurus atau keriting, gak lihat usahamu, gak lihat pendidikanmu S1, S2, S3, atau mungkin cuma SD, SMP atau SMA. Gak melihat itu. Allah mengasihi kita. Alkitab berkatakan ketika kita masih berdosa. Inilah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, penting sekali saya sampaikan. Kasih yang sejati itu sumbernya dari Tuhan. Yang kedua, kasih yang sejati memberi hidup yang kekal. Ya, uang belanja aja ibu-ibu naik, senang kalau sudah naik, betul? Betul nggak? Uang belanja aja, ya naik, Bapak Ibu ibu-ibu sudah senang. Apalagi ibu-ibu dibawa ke surga. Penting sekali. Bapak, setuatin kita aja kalau naik senang. Apalagi yang punya usaha. Kan gitu, betul nggak? Kalau karyawannya melempem, senang nggak? Senang. Tapi kalau karyawannya bekerja keras dan nilai tarikannya besar, senang nggak? Senang. Mungkin di rumah itu akan tersenyum terus. Apalagi Bapak Ibu dibawa ke surga, pasti lebih senang. Betul nggak? Amin. Ini penting sekali. Hidup yang sementara aja kita senang. Anak-anak muda, ketika ada seseorang menyatakan cintanya kepada anak-anak muda, senang nggak? Senang nggak? Senang. Apalagi Tuhan menyatakan cintanya kepada kita. Bapak Ibu, itu penting sekali. Ya, kasih yang sejati dia memberi hidup yang. Kalau kita bisa menghormati suami kita yang memberi hidup sementara saja, apalagi Tuhan kita yang memberi hidup yang kekal. Seharusnya kita lebih menghormati. Amin. Amin ya. Kalau bos kita aja yang memberi hidup sementara, paling berapa bulan, berapa tahun, kita bekerja dengannya, kita senang. Apalagi Tuhan yang memberi hidupnya. Bapak Ibu sudah mulai, coba geser-geser dalam hati. Kira-kira kalau dipanggil Tuhan kau apa? Kau mau kemana? Seorang ibu ketika sakit sekarat, suaminya istrinya bertanya kepada suaminya, Pak, berapa nomor PIN ATM? Langsung berdiri suaminya. Ini senang ya doa meninggal dunia.
langsung sehat suaminya. Bapak Ibu, itu hidup yang sementara. Di mana kau simpan barang-barang berharga kita? Pasti lagi usia, lupa dia sedikit. Itu hidup untuk hidup yang di dunia aja. Apalagi hidup yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu yang tahu ya simpanan masing-masing. Tidak usah dikasih tahu ketika sakit. Nah, doanya nanti supaya kita lebih cepat. Bapak Ibu, itu hidup yang sementara. Tapi hidup yang kekal lebih penting. Ya. Itu yang kedua. Apa yang kedua Bapak Ibu? Kasih yang sejati. Amin, haleluya. Hamba Tuhan ini harus hafal. Bukan karena sesuatu dari suami kan? Yang ketiga, kasih yang sejati itu kasih yang sempurna. Katakan kiri kanan. Kasih yang sejati itu kasih yang ayat 11 dikatakan dalam bagian ini. Saudara-saudaraku yang dikasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka ada kata haruslah. Ada semua kewajiban, ada semua tanggung jawab yang dinyatakan oleh Allah, oleh Tuhan dalam bagian ini melalui hamba Allah Rasul Yohanes untuk disampaikan, maka haruslah. Sebuah penekanan penting, yaitu setiap orang yang telah mengasihi Allah yang sejati, yang sudah mengasihi Allah sejati, yang sudah mengalami kasih Allah yang sejati, manusia itu harus mempraktekkannya, harus melakukannya dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan di gereja, dalam usaha, dalam pekerjaan. Inilah maksud daripada Tuhan. Artinya kasih bukan sekedar konsep, tetapi harus dipraktekkan. Inilah kasih yang sempurna. Ya, orang lain dari 12 orang lain tidak melihat Tuhan, tidak melihat Allah. Tetapi jika seseorang saling mengasihi, maka kasih Allah itu sempurna dalam kehidupan, dapat dilihat oleh orang lain. Orang lain tidak dapat melihat Allah, tetapi mereka akan melihat betul-betullah keluarga ini nggak pernah berkelahi, suami istri. Kasih Allah melingkupi mereka. Haleluya. Penting sekali, ya, penting sekali. Walaupun ada keluarga, ada kadang-kadang orang ketika kesusahan suka berkelahi, ya betul nggak? Apalagi ketika kelimpahan, lebih garang lagi. Tetapi Bapak Ibu, kasih Allah itu kasih yang sejati, kasih Allah itu kasih yang sempurna. Kasih Allah membuat kita manusia menjadi yang berdosa menjadi sempurna. Kesempurnaan bukan karya kita, manusia yang berdosa, tetapi karya Tuhan, karya Allah melalui kasihnya dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak bersyarat dan sempurna, kekal. Apakah kita, Bapak Ibu Saudara, telah mengalami kasih Allah? Bapak Ibu Saudara coba. Apakah Bapak Ibu sudah mengalami kasih Allah? Puji Tuhan, kalau sudah mengalami kasih yang sempurna. Apakah Bapak Ibu telah dapat mempraktikkan kasih yang Allah yang sempurna itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, jemaat? Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang telah mengalami kasih Allah yang sejati, yang tidak pudar karena kondisi apapun. Ya, Bapak Ibu, mungkin orang bertanya seperti ini. Saya kan sudah mengasihi Allah, sudah mengalami kasih Allah. Kalau saya sudah dikasih Allah, berarti saya bebas berbuat dosa. Bapak Ibu, Efesus pasal 2 ayat 10 mencatat bahwa orang yang telah mengasihi Allah akan mengalami kelahiran baru, dan kelahiran baru itu akan menuntun dia untuk mempraktikkan kehidupan kasih yang sejati. Bapak Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ibadah, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan atau khotbah, berdoa, melayani, menjadi pekerja yang gigih, mencintai kebenaran, membenci kejahatan, suka berkorban,
pengurapan kepada gereja dan sesama, mendukung pekerjaan Tuhan adalah buah daripada kasih. Nggak bisa seseorang berkata mengasihi Tuhan, tapi dia membiarkan kejahatan dan dosa. Justru kasih membuat orang mesti mencintai Tuhan, mencintai firman, mencintai suami atau istrinya, menjadi pekerja yang gigih dan militan. Haleluya. Orang malas bukan orang yang mencintai Tuhan. Kalau orang yang malas mencintai, mengatakan bahwa dia mencintai Tuhan, saya akan sebetulnya dia salah. Dia tidak mengenal Allah. Allah kita Allah yang kreatif dan inovatif. Allah kita adalah Allah yang rajin. Dia menciptakan langit dan bumi dengan bertahap untuk menunjukkan kepada manusia supaya manusia mengajarkan sesuatu dengan sistematis. Ada perencanaan, baiklah kita. Ada sebuah perencanaan. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Karena itu kalau orang berkata bahwa saya mengasihi Tuhan tapi saya tidak mau beribadah, tidak suka baca Alkitab, tidak suka puji Tuhan, saya pikir dia enggak mengalami kasih yang sejati. Karena orang yang mengalami kasih yang sejati pasti akan mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, entah penderitaan, entah sukacita atau kesulitan tidak dapat menggunakan kasih yang sejati. Kenapa? Karena yang pertama sumbernya bukan dari manusia tapi dari. Yang kedua, entah penderitaan apapun kesulitan tidak dapat membinasakan hidup orang yang telah mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia telah menerima anugerah yang sempurna dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kasih yang sejati ia sempurna bukan karena kita sempurna, tetapi melalui kasih Allah kita dapat mempraktikkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehingga orang bisa berkata, sungguh ia orang yang mengasihi dan telah dikasihi Tuhan. Kelihatan dari mana? Cara dia bekerja, cara dia ibadah, cara dia melayani, cara hidupnya yang baik. Orang yang telah mengasihi Tuhan, mengalami kasih yang sejati, tidak akan merusak Bapak Ibu, tidak akan merusak anak-anak muda, tidak akan merusak pacarnya, bekerja, tidak akan merusak dalam usaha. Kenapa? Karena dia tahu ia telah dikasihi Tuhan, sehingga dia mengerjakan berdasarkan kasih Tuhan. Jadi pekerja yang gigih, semangat, penuh gairah, jemaat yang setia, jemaat yang bisa menghormati Tuhan, menghormati hamba Tuhan, jemaat yang suka melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu saya, bersama Ibu Gembala dan hamba Tuhan, hanya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu keputusan Bapak Ibu. Tetapi jika seseorang sudah mengasihi Tuhan, maka akan kelihatan dari cara hidupnya, dalam keluarga, cara bekerjanya, di usaha, cara membangun usahanya, relasinya dengan sesama. Hari Valentine lewat kemarin. Ya, tetapi kadang-kadang tidak sedikit orang rusak, anak-anak muda rusak di hari Valentine. Kenapa? Karena salah memahami kasih. Kasih bukan berarti kita mengizinkan hidup kita dirusak orang lain, atau mungkin mencobakan diri dengan pergaulan yang bebas atau narkoba. Justru kasih yang sejati membuat kita menghormati Tuhan yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu sudah mengalami kasih Tuhan? Betul? Sudah mengalami kasih Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan satu pujian. Alkitab berkata, pujilah segala sesuatu dan peganglah yang